Bagus ya bangunannya? Iya, bagus. Kalau besar aku ingin bangun pembangunan kayak gini. Emang cita-cita kamu apa? Cita-cita aku ingin jadi insinyur bangunan. Kamu pengen nggak belajar? Pengen? Kayaknya aku dengar sekolah kita kedatangan insinyur bangunan loh. Kapan itu? Ya kayaknya sekarang. Mau ikut nggak? Ayo. Ayo. Halo guys, kami dari kelas 9C ingin mengadakan podcast yang bertema cita-citaku. Saya Gita. Saya Alfa. Kalian lagi ngapain? Kami lagi ingin mewawancarai seorang insinyur bangunan nih. Emang kenapa ya? Boleh ikut nggak? Itu kebetulan cita-citaku. Boleh? Ayo ikut. Ayo. Itu tuh ada Ibu Ayu. Aku kemarin dapat info dari teman aku. Katanya Ibu Ayu itu insinyur bangunan. Ayo kita sambil. Ayo. Apa kabar? Gimana kabarnya? Iya, kita dari kelas 9C. Tidak sengaja ibu keliling-keliling dulu sebelumnya. Oke. Melihat bangunan-bangunan apa? Kita? Ya. Ulfa. Oh iya. Alif. Oh di atas. Boleh, silakan. Sambil lihat bangunan. Sekolah kita itu Ya, jadi seperti jalan-jalannya penuh dengan taman ya, penuh dengan hijau perindah-perindah ini ya. Kalau bangunan itu kan memang tidak seluruhnya harus dibangun oleh bangunan ya. Jadi harus ada ruang terbuka hijau seperti itu. Nah, ini sudah sangat bagus menurut ibu. Banyak tamannya ya jadi ya. setiap kelas ada taman. Iya, itu bagus. Banyak ya. Jadi gimana kalau kita ngobrol sambil duduk aja? Boleh. Kita punya teman kita ada yang bercita-cita Pengen jadi insinyur bangunan, Iya. arsitek atau konstruktor gitu ya. Iya. Oke. Halo guys, selamat siang. Kami dari kelas 9C ingin membuat podcast dengan tema karir atau profesi dengan topik insinyur bangunan. Saya Gita Suraya dari kelas 9C dan ini teman saya. Saya Alfa dari kelas 9C juga. Saya Alif dari kelas 9C. Dan saya Ulfa juga dari kelas 9C. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ibu Ayu Rahmawati. Ya, beliau berprofesi sebagai insinyur bangunan. Jadi hari ini kita akan mewawancarai Ibu Ayu. Nah, ngomong soal insinyur bangunan, apa itu insinyur bangunan? Pengertiannya ya Dek, ya, untuk insinyur bangunan atau konstruktor itu adalah seorang yang belajar ilmu dari teknik sipil atau Kan insinyur bidang bangunan seperti itu. kan insinyur bangunan hampir sama-sama arsitek ya? Apa bedanya? Iya, kalau insinyur bangunan itu kuliahnya nanti di teknik sipil. Kalau untuk arsitek itu teknik arsitek atau arsitektur. Kan pasti kalau jadi insinyur bangunan ada perjalanan yang panjang ya. Iya pasti. Ceritain dikit dong perjalanannya. Ya sama kayak adik-adik. Jadi kita semua dari sekolah ya, sekolah dari awal seperti itu kan. Nanti udah SMP, nanti setelah itu lanjut SMA. Setelah itu kan ambil kuliah. Nah mau kuliahnya sesuai cita-cita mau pengen jadi apa? Pengen jadi insinyur bangunan atau arsitek seperti itu. Jadi harus kuliah di teknik sipil atau teknik arsitek seperti itu. Terus nanti tinggal yang penting tekun aja, telaten, belajar rajin. Udah seperti itu deh. Kalau misalkan mau jadi arsitek atau insinyur bangunan itu syarat-syaratnya apa? Syaratnya tentunya ini ya, lulus dari SMA dulu, ambil kuliah jurusan teknik sipil atau teknik arsitektur. Nanti setelah itu di perkuliahan itu ada mata kuliah yang harus dilalui. Nah itu harus memenuhi semua ya, semuanya. Nanti ada juga kayak kerja praktek di lapangan seperti itu. Ada juga tugas akhir, terus
terus ada juga untuk laporan praktikum dan sebagainya. Tapi sama kayak adik-adik waktu di SMA dan di lab dan sebagainya di teknik sipil juga seperti itu sama. Harus ada lab khusus untuk gambar, seperti kita menggambar, kita menggambar teknik seperti itu, desain bangunan dan juga perhitungan struktur seperti itu. Berarti nggak hanya dominan satu dua pelajaran saja. Iya, harus bisa menguasai semuanya juga. Jadi Alif harus belajar menggambar ya. Iya pasti. Kalau yang suka arsitektur pasti harus bisa ini senang gambar. Karena di situ nanti bisa terus yang di ini deh, yang apa ya, yang digambar kita berkreasi untuk desain bangunan seperti apa seperti itu. Kalau untuk teknik sipil itu nanti lebih ke perhitungan struktur. Jadi matematikanya harus kuat. Nih, belajar. Suka pelajaran apa yang disuka pokoknya dipelajarin semuanya. Kalau suka dukanya dari pekerjaan insinyur bangunan ini, Banyak deh. Kalau sukanya ya, sukanya juga banyak, dukanya juga banyak. Jadi semuanya saling ada. Jadi kayak sukanya ya nanti tentunya kalau kita bekerja dengan giat, ya kan ya, bekerja dengan giat, dapat proyek, ada proyek kita kerjakan dan seperti itu dengan tekun, otomatis nanti kita pasti akan ada keuntungan di situ juga kan. Nah itu nanti seneng kalau sudah dapat hasilnya. Keuntungannya apa? Om melihat bangunan ini sudah berdiri, sudah bagus sesuai dengan desain kita, sesuai dengan perencanaan kita seperti itu. Terus ya seperti itu. Kalau untuk terus di lapangan, kerja di lapangan juga senang kan ya, banyak relasi, banyak partner kerja seperti itu ya. Terus kalau untuk bangunan juga kalau sudah sesuai dengan yang kita desain itu seneng banget, itu bahagia banget gitu. Oh, sesuai nih kayak gitu kan. Jadi hasilnya juga bagus. Tapi kalau untuk dukanya tentunya ini ya banyak juga dukanya. Misalkan ketika harus sampai malam-malam, harus sampai lembur gambar, ngitung sampai ini kan itu, tapi bukan duka, sebenarnya itu adalah suatu perjuangan seperti itu. Nanti mungkin ya kalau mungkin ada kayak pegawai apa ya, kayak pegawai ternyata tidak sesuai dengan standarnya kita kayak gitu kan. Nah itu kita harus pilih lagi yang baik agar bangunan tersebut bisa tercipta. Ya, timnya harus kuat, harus solid. Maksudnya tim semua. Iya pasti. harus senang sama pekerjaannya sendiri. Bener, harus mencintai pekerjaan, harus mencintai pekerjaan. Ibu nih di sini bangunan itu cita-citanya dari SD atau dari Kalau ibu sebenarnya cita-citanya itu dulu bukan pengen jadi insinyur. Cita-citanya ibu sebenarnya pengen jadi dokter, tapi ternyata keterima di teknik sipil UGM ya. Jadi jadi ya seperti itu, dan juga keterima di saya suka kimia, saya keterima di kimia juga di UNS, tapi kebetulan yang diambil yang di teknik sipil UGM. Seperti itu deh. Hal-hal yang paling berkesan buat Ibu Ayu apa sih kalau sama bekerja itu? Sama kerja ya, Dik. Ya itu banyak teman, banyak relasi. Terus tadi seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalau dengan desain bangunan itu ya, pasti kita sesuai dengan desain, itu sudah senang banget gitu. Itu sangat bahagia banget. Jadi kayak sesuai. Kayak gitu. Dan owner atau yang menunjuk kita untuk membangun, untuk mendesain puas, nah itu sudah suatu ini ya, kebahagiaan. Tapi pasti bahagia. Kalau jadi hasil tidak bisa banget. Harus belajar gambar nih. Yang pengen jadi engineer di siapa? Di Alif. Iya. Kalau ini memang harus telaten ya. Iya, untuk perhitungan struktur. Jadi kalau bangunan kan nanti ini ya harus belajar struktur bangunan juga ya. Rekan-rekan nih, struktur bangunan, kekuatannya seberapa seperti itu. Itu harus benar-benar diterapkan. Karena suatu bangunan itu ada unsur kayak kelayakan bangunan seperti itu. Jadi harus Kalau jadi insinyur
kayak harus gambar terus apa? Enggak, jadi harus gambar terus deh. Jadi sekarang banyak program ya, di komputer juga sudah ada. Kalau dulu mungkin saat saya kuliah itu harus gambar, benar-benar gambar manual gitu kan ya, harus pakai meja gambar, pakai ini, pakai meja gambar kayak seperti itu, pakai Rapido seperti itu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada banyak program. Malah jadi lebih mudah. Terus perhitungan harus menghitung struktur juga. Dulu menghitung struktur masih manual, masih pakai gambar manual seperti itu kan ya, masih harus digambar. Tapi kalau untuk saat ini perhitungan struktur sudah ada programnya juga, jadi sudah masuk di sistem komputer seperti itu. Nah, jadi banyak hitung, banyak gambar juga. Capek nggak? Capek pasti, tapi senang. Nah, itu nih kan banyak ya yang di luar sana ingin jadi insinyur bangunan. Nah, apa yang harus kita lakukan atau motivasi ibu lah buat kita semua yang ingin jadi insinyur bangunan? Motivasi ya Dek ya. Motivasinya belajar yang rajin sesuai update cita-cita. Pengen cita-cita jadi apa? Kita pengen jadi insinyur bangunan gitu ya. Ya belajar yang rajin, temen, tekun, tekan. Jadi harus belajarnya tenanam, tekun belajarnya, nanti tekan atau sampai tujuannya seperti itu. Jadi semua ilmu itu bagus. Jadi tergantung kita pengennya cita-citanya yang mana, sesuai passion saja. Yang penting belajar rajin, semangat. Ada lagi? Tidak apa-apa, tanya bebas. Tidak apa-apa. Kalau masalah paling sulit itu aku nggak ada kayak tentang gambarnya. Ya pasti ya Dek. Kalau dulu pas kuliah ibu juga gambarnya kadang menceng-menceng. Jadi kalau misalnya harus ngelakuin. kita insinyur bangunan harus bisa gambar yang bagus ya. Ya sebaiknya seperti itu. Disarankan seperti itu karena kalau sekarang kan sudah ada programming gambar pakai AutoCAD seperti itu kan, jadi AutoCAD kan tinggal ini kan ini kesini. Jadi kita memang sekarang teknologinya sudah sangat maju. Jadi akurasinya juga bagus. Lalu kesulitannya apa kalau misalkan menjadi insinyur? Kesulitannya apa ya Dek? Kalau yang saya mungkin kalau perempuan kita harus di lapangan ya, jadi kepanasan kayak gitu kan, panas pasti harus ngecek bangunan, pasti berkeringat dan sebagainya. Tuh kan biasanya kan kita menghadapi kesulitan. Kalau udah terlanjur dilakuin biasanya gimana? Harus dievaluasi. Jadi misalkan kita ada manusia itu gak ada yang sempurna pasti ya Dek. Nah itu tapi kita harus belajar ketika ada kesalahan kita evaluasi, kita introspeksi, evaluasi. Oh ini ternyata ada yang salah nih, nah kita perbaiki. Tapi kalau gagal bagaimana? Iya harus. Jadi usaha. Iya jangan putus asa. Jadi harus semangat, harus tetap belajar seperti itu karena belajar itu tidak mengenal usia dan semuanya itu ya. Kita belajar pengalaman juga. Kayaknya udah cukup sih. Pertanyaan kita ada terlalu banyak juga. Itu bisa menyimpulkan nggak sih pertemuan kita kali ini? Terima kasih ya Dek atas ini ya. Ibu sudah sangat bahagia. Jadi kembali ini mewawancarai Ibu. Terima kasih banyak. Iya, untuk kesannya ya semangat terus adik-adik yang sekarang SMP kelas 9 ya. Adik semua semangat belajar, yang tercapai cita-citanya, yang rajin seperti itu. Sukses selalu, jangan menyerah. Emang harus belajar giat. Ya, intinya belajar dan harus mencintai pelajaran. Semua pelajaran dicintai. Tapi kalau belajar terus kan capek. Ya kadang frustasi gitu. Iya, refreshing sedikit. Demikian podcast kami dari kelas 9C.
terima kasih untuk Ibu Ayu Iya. udah mau sharing sama kami, udah mau berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Semoga semua ini dibalaskan. Dan maaf jika dari kami ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.